Sis dan bro, yuk kita bahas sebentar soal konflik di smelter nikel di Morowali tanggal 14 Januari lalu. Ada kecurigaan kalau konflik antar pekerja ini hasil provokasi. Di media-media, konflik diberitakan antar pekerja lokal dengan pekerja asal Tiongkok. Padahal, informasi di lapangan, awalnya nih, pekerja lokal menuntut peraturan kerja PT GNI agar lebih berpihak pada mereka. Soal upah, izin sakit, tunjangan, kontrak, dan semacamnya. Dan sebetulnya, GNI dalam proses hampir memenuhi semua tuntutan pekerja. Nah, tiba-tiba, meledak aksi perusahaan berujung konflik sampai memakan korban jiwa. Ujung-ujungnya ada desakan untuk mengusir PT GNI yang memang punya induk perusahaan di Tiongkok. Kok jadi makin kemana-mana ya? Dari tuntutan internal untuk negosiasi hak karyawan, jadi pengusiran perusahaan modal asing. Apa jangan-jangan ada yang membonceng kerusuhan kemarin untuk menggagalkan program pemerintah untuk hilirisasi nikel? Apa sih tujuan kebijakan hilirisasi nikel? Kenapa juga harus kita belain? Sis dan bro, sebelum ada kebijakan hilirisasi, bahan mentah dari Indonesia selesai ditambang, langsung dijual ke pasar internasional. Lalu diolah di negara lain jadi bahan baku nikel murni dan dibeli kembali oleh industri Indonesia. Lucu kan? Negara kita kaya nikel, tapi harus beli nikel murni siap pakai dari negara lain yang notabene beli bahan baku dari kita. Lalu ada kebijakan hilirisasi mineral. Tambang dilarang ekspor bahan mentah nikel. Proses pemurnian dari bahan baku ke bentuk nikel siap pakai harus dilakukan di Indonesia. Ya, di smelter-smelter ini. Dan ternyata nikel murni ini harga jualnya bisa 15 kali lipat di atas harga bahan mentah nikel. Jadi jelas, ada manfaat ekonomi dari sisi penerimaan negara. Dengan adanya smelter, juga tercipta lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal. Namun kendalanya, membangun smelter ini selain butuh teknologi tinggi, juga butuh modal yang sangat luar biasa. Untuk satu smelter nikel aja, butuh 8 miliar dolar Amerika. Coba dikalikan dengan 15.000 rupiah, 120 triliun. Inilah alasan kenapa smelter-smelter di Indonesia menggandeng modal asing. Salah satunya PT GNI ini. Mudah-mudahan konflik di Morowali bisa berakhir damai. PSI mendorong pemerintah setempat menjadi mediator yang baik. Kawal hak-hak pekerja lokal tanpa mencederai prinsip kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan asing yang sudah mau membangun di Indonesia. Salam solidaritas!